Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Kali ini Pondok Media akan membahas matematika kelas 5, yaitu tentang perbandingan dua besaran. Tapi seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilakan. Amin. Baiklah anak-anak, kita langsung saja ke materinya. Perbandingan itu adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran atau satuan. Perbandingan A ke B dinyatakan dalam A banding B, bisa ditulis seperti ini, atau A banding B juga bisa ditulis seperti ini. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Ini dua jeruk banding 4 jeruk. Maka perbandingannya seperti ini, 2 banding 4. Paham ya? Nah, kalau paham kita lanjutkan. Sekarang kita lihat perbandingan dua besaran yang berbeda satuan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Seperti harga premium 10.000 per liter. Jadi harganya itu 10.000 per liter. 10.000 rupiah ini satuan sendiri, liter ini satuan sendiri. Maka ini adalah besaran yang berbeda, perbandingan dua besaran yang berbeda. Ada juga kecepatan motor 60 km per jam, artinya setiap jam motor itu menempuh jarak 60 km. Ini perbandingan dua besaran berbeda. Harga beras 11.000 per kilogram, berarti 1 kilogram harganya 11.000. Kalau 2 kilogram berapa anak-anak? 22. Kalau 3 kilogram 33. Nanti soalnya juga membahas seperti itu ya. Kemudian debit air pam 120 liter per menit. Dalam 1 menit debit itu air yang mengalir dalam satuan waktu, nah, itu 120 liter setiap menit. Kalau 2 menit berarti air itu mengalir sebanyak berapa? 240 liter. Hasil panen petani 10 ton per hektar, berarti setiap hektar itu menghasilkan padi 10 ton. Nah, kalau petani itu punya sawah 3 hektar, maka hasil panennya adalah 30 ton. Nah, itulah dalam kehidupan sehari-hari yang kita sering jumpai perbandingan dua besaran yang berbeda dengan satuan yang berbeda. Contohnya ini tadi. Kalau kamu beli bensin 1 liter kok harganya 9.000. Nah, kalau kalian beli 2 liter berarti kalian harus membayar 18.000. Baiklah. Nah, ini besaran yang berbeda. Perbandingan dua besaran yang berbeda. Tapi sebelum kita ke permasalahan seperti ini, kita harus belajar satuan dulu, konversi satuan dulu, agar ketika ada persoalan seperti ini kita bisa memecahkan. Karena satuan itu belum tentu sama ya. Dalam suatu persoalan satuannya itu belum tentu sama. Yuk kita belajar satuan tentang kecepatan dulu. Ini kecepatan dulu ya. Ini hanya gambaran sekilas dulu ya.
Lani dan teman-temannya sedang mengikuti olahraga. Ini gambaran keseluruhan dulu ya. Guru mencatat lama waktu lari siswa-siswinya. Guru mengukur jarak lari mereka adalah 40 meter. Siti dapat menempuh dalam waktu 10 detik. Lani dapat menempuh 12 detik. Dayu menempuhnya 12 detik juga. Dan Ayu menempuhnya 15 detik. Nah, artinya dalam jarak 40 meter ini ditempuh oleh anak-anak dengan waktu yang berbeda. Siapa yang paling cepat kalau begini? Siti ya, 10 detik. Yang paling lama Ayu, 15 detik. Sedangkan Lani dan Dayu dia menempuh waktu yang sama. Yuk kita lanjutkan, kita mengenal satuan dulu ya. Yang pertama kita kenal satuan waktu dulu. Karena tadi dalam kecepatan ada satuan waktu, maka kita belajar satuan waktu dulu. Kamu telah mengenal satuan waktu seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, triwulan, caturwulan, semester, tahun, lustrum, windu, dasawarsa, abad, dan milenium. Nah, sekarang kita akan belajar tentang konversi satuan itu. Bagaimana kalau menit dijadikan jam, bagaimana kalau hari dijadikan minggu, nah, bagaimana kalau bulan dijadikan tahun atau tahun dijadikan bulan. Nah, itu namanya konversi. Oke, anak-anak. Ini adalah contoh konversi waktu. 1 menit ada 60 detik. Kalau ini sudah biasa ya, sudah paham. Kelas 5 mestinya sudah paham. 1 menit itu 60 detik. 1 jam 60 menit. Nah, karena 1 jam 60 menit sedangkan 1 menit 60 detik, 1 jamnya berapa detik? Maka dikalikan 60 kali 60, 3600. Nah, kita lanjut. Ini satuan hari. Nah, 1 hari 24 jam. Betul ya? 1 minggu 7 hari. 1 bulan 4 minggu. Nah, ini sebenarnya 1 bulan itu 4 minggu lebih, tapi dalam matematika biasanya dibulatkan 1 bulan itu ukurannya 4 minggu kalau dijadikan minggu. Kemudian 1 bulan, nah, dalam matematika dibulatkan ke 30 hari, dibuat rata-rata ya. Tapi dalam faktanya, nah, 1 bulan itu ada yang 30 hari, ada yang 31 hari, ada yang 28 hari. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini 1 tahun berapa bulan? 12 bulan, sudah hafal kalau ini ya. 1 tahun berapa semester? Nah, kalian menempuh 1 tahun dalam sekolah itu berapa semester? 2 semester. Semester genap dengan semester ganjil. Terbalik nggak apa-apa, semester ganjil dengan semester genap. Kalau begitu 1 semester itu berapa bulan? Berarti 12 dibagi 2, 6 bulan. 1 triwulan ada 3 bulan, tri 3. 1 caturwulan, catur itu 4 bulan. 1 tahun berapa caturwulan kalau begitu? Kalau 1 triwulan ada, kalau 1 caturwulan ada 4 bulan, berarti 12 dibagi 4 ada 3 caturwulan. 1 tahun berapa triwulan? Padahal 1 triwulan 3 bulan, berarti 12 dibagi 3, 4 triwulan. Kemudian 1 tahun dihitung sebagai 52 minggu. Kita lanjutkan. Nah, ini mungkin ada istilah baru bagi kalian. 1 lustrum, ingat-ingat ya. 1 lustrum itu 5 tahun. 1 windu 8 tahun. 1 abad, nah kalau ini biasa sudah mendengar ya, 1 abad 100 tahun. Kemudian yang 1 milenium 1000 tahun. Nah, ini coba dipahami. Kalau perlu yang belum paham itu dihafal. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini contoh soal konversi waktu. 2 jam berapa menit? Berapa menit? 2 jam? Coba saya hidupkan dulu penanya.
2 jam berapa menit? 1 jam berapa menit? 1 jam berapa menit? 60 menit. Betul ya? Berarti kalau 2 jam berapa menit? Berarti 60 kali 2 berapa? 60 kali 2 berapa? 60 kali 2 adalah 120. Nah, jadi 2 jam itu ada 120 menit. Paham ya? Paham. Sekarang kita lanjutkan dulu. Ini saya hapus ya. Agak sulit. Kita lanjutkan dulu yang nomor 2. 1 jam 20 menit berapa detik? Nah, tadi 1 jam berapa detik? 1 jam 3600. Nah, sekarang 20 menitnya itu berapa detik? Nah, berarti dikalikan ya. Tadi yang 1 jam berapa? 1 jam sama dengan berapa? 3600 kurang 01 ya. Kemudian yang 20 menitnya, 20 menit berapa detik? 1 menit berapa detik? 60, maka dikalikan 60. Ini kalikan 60 ya. Nolnya disimpan. 6 kali 2 berapa? 12. Nolnya 2. Nah, berarti ditambahkan ini nanti ya. Ditambahkan, saya tulis di atasnya ya, 1200. Jadi semuanya 0084, berarti 4800 detik. Paham ya? Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Saya hapus dulu. Oke, agak lama sedikit, nggak apa-apa ya. Oke, anak kita lanjutkan. Nah, ini penyelesaiannya seperti ini. Nah, tadi saya buat orek-orekan supaya kalian lebih paham. Baik ya. Oke, lanjut contoh soal. Nah, ini contoh soal. 2/5 menit itu berapa detik? Nah, dari menit ke detik, 1 menit berapa tadi? 1 menit berapa detik? 60 detik. Diapakan? Berarti dikalikan 60. Maka untuk mengerjakan 2/5 menit berapa detik, maka dia juga dikalikan 2/5 kali 60 ya. Ini disederhanakan. Ingat, kemarin sudah kita belajar mengalikan dengan menyederhanakan. Dibagi 5 dapat 1, dibagi 5 dapat 12. Maka tinggal kita kalikan 2 kali 12 berapa? 24. Paham ya? Berarti 2/5 menit itu ada 24 detik. Ini diisi 24. Oke. Kemudian 2/5 jam berapa detik? Wah, ini yang agak susah. Nah, tapi nggak ada kata-kata susah kalau kita mau berusaha. Sekarang 1 jam tadi berapa detik? 3600. Maka 2/5 dikalikan 3600. Nah, sama dengan berapa ini? Oke, maka disederhanakan ya. Disederhanakan dulu 5 dengan, nah kita ambil ini 3, maaf ada yang kebajet, 3360 dulu ya. Kita bagi 5. Kalau 36 bagi 5 untuk dapat 7, sisa 1 ya. 1 kemudian dikurunkan 0,
2. Nah, nolnya masih berapa? 1 ya, berarti 720 dikalikan 2 ya, dikalikan 2 berarti berapa? 1440, betul ya? 72 kali 2 itu berarti 144, betul ya? Nah, berarti ini ada 1440 detik, 1440 detik. Mudah ya? Udah. Kalau mudah, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan. Saya hapus dulu. Ya, agak lama sedikit, nggak apa-apa ya. Sambil memahami lagi. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya, contoh berikutnya. Nah, ada 2 soal lagi. 120 menit berapa jam? Nah, ya. Satu jam berapa menit? 1 jam 60 menit. Berarti kalau 120 menit berapa jam? Dibalik. Nah, maka dibagi ya. 120 ya. 120 dibagi berapa? Nah, bawah aja ya, dibagi 60 karena 1 jam itu 60 menit, berarti dapat berapa? 2, maka isinya 2 jam. Udah ya. Sekarang yang 180 menit berapa jam? Nah, dibagi saja 180 dibagi 60 dapat berapa? Dapat 3. Berarti 180 menit itu 3 jam. Paham ya anak-anak? Mudah ya? Ya. Sekarang kita lanjutkan ke soalnya. Oke. Nah, silahkan ini nanti dikerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ini merupakan tugas yang pertama. Caranya gimana biar ini bisa ditulis? Nah, di pause ya, videonya di pause, nanti akan berhenti, silahkan ditulis. Baiklah, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Ini sebenarnya sambungan tadi, tapi ini dalam bentuk soal cerita ya. Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita temui. Nah, ini ditemui permasalahan itu dibuat soal cerita agar kalian bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang ada hubungannya dengan satuan waktu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang pukul 10.27 menit. Pukul berapakah 2 jam setengah 2,5 jam yang akan datang? Nah, maka cara menyelesaikannya 2,5 jam itu 2 jam 30 menit. Nah, dikonversi dari jam 10.27 ditambah 2 jam 30 menit ditulis seperti ini. Nah, tapi cara menjumlahkannya seperti ini adalah menit dengan menit, jam dengan jam. Karena ini belum ada 60 menit maka tidak dijadikan jam, hanya 57 menit begitu saja. Tapi kalau ini nanti lebih dari 60 menit maka harus dikonversi 1 jam, kemudian dimasukkan ke sini kesatuan jamnya. Baik ya, coba sekarang ini contoh soal kita kerjakan ya biar kalian lebih paham. Pukul 14.40 Edo tiba di rumah neneknya. 2 jam yang lalu ia berangkat dari rumahnya. Pukul berapakah Edo berangkat dari rumahnya? Kalau ini pengerjaannya bagaimana? Dia tiba di rumah neneknya jam 14.40. Padahal perjalanannya dari rumah dia berangkat itu perjalanannya 2 jam. Dari rumah itu jam berapa? Nah, baik, kita kerjakan ya.
Caranya diapakan? Dikurangi ya. Berarti 40 dikurangi 2 jam. 2 jam itu berarti 2 jam 00 detik. Nah, maka ini dikurangi 0, 4, ini 4 dikurangi 2, ini 1. Berarti Edo berangkat dari rumah jam 12.40 menit. Paham ya? Mudah ya? Mudah. Matematika itu sebenarnya pelajaran yang paling menyenangkan. Mengapa? Kita tidak perlu menghafal ya, seperti pelajaran IPS. Menghafal juga kalau sudah terbiasa, itu juga akan mudah. Lah itu Pak, perkaliannya kan harus menghafal. Perkalian itu bisa hafal sendiri kalau kita sering gunakan. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini soal tugas yang kedua yang ada hubungannya dengan soal cerita tadi ya. Silahkan dikerjakan nomor 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5 saja. Seperti tadi di pos kalau ingin menulis soalnya. Oke, terima kasih anak-anak telah mampir ke Pondok Media. Jangan lupa ya, yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.